Kata orang tua, jangan pernah main di luar waktu maghrib, karena saat azan berkumandang, ada makhluk yang sedang mencari teman bermain. Tapi Fira nggak percaya. Sore itu, dia masih berlari di halaman, tertawa sendirian, sampai suara itu datang memanggil pelan dari arah pohon besar. Siapa yang sebenarnya memanggil nama Fira, kalau semua orang di rumah sedang di dalam? Langit sore di barat mulai menua, warnanya jingga keemasan seperti bara api yang sebentar lagi padam. Mobil pick-up tua berdebu itu berhenti di depan rumah kayu sederhana di ujung desa, diapit oleh pohon bambu yang bergoyang ditiup angin lembab. "Fira, kita sudah sampai." Suara lembut ibu membangunkan Fira yang tertidur di pangkuan. Gadis kecil itu mengucek mata, menatap keluar jendela dengan mata berbinar. Rumah itu tampak sepi, tapi indah. Dinding kayunya tua, atapnya genting merah, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar yang berkilau karena embun sore. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara serangga malam yang mulai bernyanyi. "Ini rumah kita sekarang, Nak," ucap ayah sambil tersenyum meski peluh menetes di keningnya. "Mulai besok, kita tinggal di desa Tegalwaru." Fira menurunkan kakinya dari mobil dan menghirup udara yang asing tapi segar. Desa itu terasa berbeda dari kota. Tak ada deru kendaraan, hanya suara alam. Daun bergesek, ayam berkokok, dan desir angin yang membawa bau tanah basah. Beberapa anak desa melintas di jalan setapak sambil membawa layangan. Mereka tertawa, berlarian, dan melambaikan tangan ke arah Fira. Gadis kecil itu membalas lambaian mereka dengan senyum malu-malu. Namun, tiba-tiba salah satu dari anak-anak itu menoleh ke arah langit barat. Udah mau maghrib, ayo pulang!" seru mereka hampir bersamaan, lalu berlari tergesa meninggalkan lapangan. Fira memandangi mereka dengan dahi berkerut. "Kenapa mereka buru-buru pulang ya?" tanyanya polos. Ayah hanya menepuk pundaknya. "Nanti ayah ceritain ya, sekarang bantu ibu beresin barang dulu." Rumah itu sedikit berdebu, tapi hangat. Saat matahari makin rendah, ibu mulai menyalakan lampu minyak di ruang tengah. Ayah sibuk memperbaiki kunci pintu belakang yang berdecit. Fira duduk di jendela, menatap keluar. Cahaya sore berubah menjadi orange gelap, dan kabut tipis mulai naik dari arah sawah. Ia memperhatikan jalan desa yang sunyi. Tak ada seorang pun lewat, bahkan suara jangkrik pun seperti menahan napas. "Kenapa sepi banget, Bu?" tanya Fira sambil menatap bayangan pohon di halaman. Ibu menghentikan tangannya yang sedang melipat kain. "Karena di sini, orang-orang gak suka keluar rumah waktu maghrib. Katanya, waktu itu bukan untuk manusia." Fira memiringkan kepala. "Maksudnya?" Ibu tersenyum samar, tapi tak menjawab. Ia hanya menutup tirai jendela dan menepuk pundak Fira. "Sudah mandi ya? Sebentar lagi azan." Namun, rasa ingin tahu Fira tidak berhenti di situ. Saat ibu pergi ke dapur, ia menyibak sedikit tirai itu lagi. Langit kini berwarna ungu gelap. Dari kejauhan, terdengar suara kentongan dipukul perlahan. Tok, tok, tok. Diikuti gema azan dari surau kecil di ujung jalan. Angin berhembus lembut, membawa bau dupa dan bunga melati yang samar. Fira merinding dan tak tahu kenapa. Ia menatap halaman rumah, dan di antara bayangan pohon jambu, ia melihat sesuatu. Sosok kecil berlari pelan melintasi jalan desa. Langkahnya ringan, rambutnya panjang, bajunya putih lusuh seperti kain basah. Fira menatap lekat-lekat, mencoba memastikan siapa itu. Tapi aneh, setiap kali ia berkedip, sosok itu tampak semakin jauh, seolah larut ke dalam kabut. "Fira, sudah jangan di jendela!" seru ibu dari dapur. "Nanti masuk angin." Fira menutup tirai cepat-cepat, tapi detik terakhir sebelum tirai itu menutup rapat, ia sempat melihat sosok itu berhenti, menatap ke arah rumah, menatap langsung ke arahnya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ibu dan ayah sudah tertidur di kamar, tapi Fira masih terjaga memeluk boneka kesayangannya. Ia memandangi langit-langit kayu yang dipenuhi bayangan lampu minyak, tapi matanya tak bisa lepas dari suara lirih di luar jendela. Suara langkah kecil, lalu seperti suara sesuatu menggores kaca perlahan. Krik, krik, krik. Fira menahan napas, menatap jendela. Tirainya bergerak pelan meski semua jendela tertutup. Samar, ia mendengar suara anak kecil tertawa pelan, seperti suara yang tadi sore ia dengar di jalan desa. Tawa itu berhenti mendadak, digantikan suara berbisik halus. "Main, yuk."
Vira menarik selimutnya sampai ke leher, menutup kepala rapat-rapat. Ia menggigit bibir, menahan diri agar tidak menjerit. Tapi dalam ketakutan yang menggigil, ia masih bisa mendengar langkah itu menjauh, perlahan, bertatih, seperti anak kecil yang sedang berlari. Dan di sela-sela bayangan di dinding, sesosok bayangan kecil tampak menunduk berdiri di luar jendela, diam, menatap ke dalam. Keesokan paginya, Vira menceritakan semuanya pada ibu. Tapi ibu hanya tertawa kecil. "Ah, kamu mimpi, nak. Namanya juga pindah tempat baru. Wajar kalau agak kaget." Vira menganggukkan pelan, tapi pikirannya tak tenang. Saat ia berjalan ke halaman, sesuatu menarik perhatiannya. Di tanah, tepat di bawah jendela kamarnya, terlihat bekas jejak kaki kecil, basah, seolah baru saja dilalui seseorang. Namun jejak itu hanya satu arah, menuju sawah, tanpa ada jejak kembali. Senja kembali datang, langit jingga kembali menua, dan di dalam rumah kayu di ujung desa Tegalwaru, seorang anak kecil kembali menatap jendela dengan rasa ingin tahu yang belum padam. Pagi di desa Tegalwaru terasa lembut. Udara segar membawa aroma tanah dan bunga pisang. Burung-burung kecil berkicau di ranting bambu, sementara sinar matahari menembus celah-celah atap rumah yang masih lembab, sisa embun malam. Vira duduk di beranda sambil menggambar di buku tulisnya. Ia menggambar sosok anak kecil memakai gaun putih, sosok yang dilihatnya kemarin sore. Tapi entah mengapa, setiap kali ia mencoba menggambar wajahnya, pensil di tangannya seperti kehilangan arah. Goresannya jadi berantakan. "Vira, bantu ibunya, Puna," panggil ibu dari dapur. "Sebentar, Bu," jawab Vira tanpa melepaskan pandangannya dari gambar itu. Ia menatap mata kosong pada kertasnya, tanpa sadar bulu kuduknya meremang. Menjelang siang, seorang perempuan tua datang berkunjung. Rambutnya beruban seluruhnya, matanya teduh tapi tajam, dan langkahnya pelan namun tegas. Ibu memperkenalkannya dengan hangat. "Ini Nenek Rini, nak, tetangga kita di sebelah kebun bambu." Nenek Rini tersenyum ramah, namun senyumnya terasa aneh, terlalu tenang. "Jadi ini Vira ya?" katanya pelan sambil menatap lekat wajah kecil itu. "Cantik sekali. Tapi Vira sayang, nanti kalau adzan maghrib jangan main di luar ya. Waktu itu bukan untuk anak kecil seperti kamu." Vira mengangguk ragu. "Kenapa, Nek?" Nenek Rini menatap keluar jendela. Matanya memandangi langit siang yang biru, seolah melihat sesuatu jauh di baliknya. "Karena kalau ada anak kecil yang masih berkeliaran waktu matahari turun," ucapnya pelan, "mereka bisa diambil." Vira mengerutkan dahi. "Diambil siapa?" "Pengasuh senja," jawabnya datar. Ibu tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. "Ah, Nenek, nanti anak saya takut." Namun Nenek Rini tidak tertawa. Ia justru menunduk, meremas jemari keriputnya di atas pangkuan. "Bukan maksudku menakut-nakuti, tapi ini bukan cerita mainan, Bu. Di desa ini, setiap tahun selalu ada anak yang hilang di waktu maghrib. Kadang ketemu, kadang tidak. Yang ketemu pun sudah bukan mereka lagi." Ucapan itu membuat udara di ruang tamu terasa dingin. Vira menelan ludah pelan. "Sudah bukan mereka lagi?" Nenek Rini mengangkat pandangannya. "Kadang mereka pulang dengan wajah yang sama, suara yang sama, tapi matanya kosong. Mereka cuma meniru bentuk yang dulu pernah hidup." Hening menyelimuti ruangan, hanya suara ayam di luar yang sesekali memecah keheningan. "Sudahlah, Nek," kata ibu akhirnya, "jangan bicara hal aneh di depan anak." Nenek Rini tersenyum samar. "Baik, Bu, tapi tolong jaga Vira. Senja di desa ini bukan waktu biasa." Sore itu, Vira tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Nenek Rini. Ia menatap jam dinding yang berdetak pelan, jarumnya mendekati waktu maghrib. Di luar, matahari mulai turun mewarnai langit dengan warna oranye keunguan yang cantik sekaligus menakutkan. Suara adzan dari surau kecil mulai terdengar menggema di antara pepohonan bambu. Ayah menutup pintu depan. Ibu menyalakan lampu minyak di meja makan. Namun Vira masih berdiri di jendela, matanya terpaku pada halaman belakang. Ia merasa seperti ada yang memanggilnya, samar, lembut dan berulang-ulang. "Vira, Vira." Suara itu terdengar seperti datang dari arah kebun bambu di belakang rumah Nenek Rini. Ia melangkah pelan ke pintu belakang. Suara itu makin jelas. Telinganya panas, dadanya berdebar cepat. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Krit!
Udara dingin menyeruak masuk, membuat lampu minyak di dapur bergetar kecil, dan di luar sana, di antara bayangan batang bambu, Vira melihat sekelebat putih bergerak cepat. "Siapa itu?" bisiknya. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir dan bau dupa yang samar. Ia melangkah satu langkah keluar, hanya satu langkah, dan dari dalam rumah terdengar suara keras. "Vira!" Vira melonjak. Nenek Rini berdiri di ambang pintu dapur, matanya tajam seperti pisau. "Masuk, sekarang!" Vira berlari kecil kembali ke dalam. Pintu langsung ditutup dengan cepat oleh Nenek Rini, lalu dikuncinya dari dalam. Napas Vira memburu. "Nenek, tadi aku cuma lihat." "Jangan bilang apapun," potong Nenek Rini cepat. "Kalau kau jawab panggilannya, dia akan tahu namamu. Kalau dia tahu namamu, kau tak akan bisa lepas." Ibu datang tergesa dari ruang tengah, bingung melihat Nenek Rini tiba-tiba berdiri di dapur. "Ada apa, Nek?" Nenek Rini menatap Vira lama. "Tak apa, Bu. Hanya jangan biarkan anak ini sendirian waktu maghrib. Sekalipun tidak." Ibu mengangguk, masih heran sementara Nenek Rini melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di luar, senja sudah mulai hilang, berganti malam yang pekat. Malam itu, Vira tak bisa tidur. Ia masih mendengar suara bisikan lembut itu di kepalanya. Kadang terdengar dari jendela, kadang dari bawah kasur, kadang dari arah kebun bambu di belakang rumah. "Vira, temanmu menunggu." Ia memejamkan mata erat-erat, menahan tangis, tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin jelas, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. "Main yuk!" Keesokan harinya, Vira bangun dengan mata bengkak. Di lantai kamar, ibu menemukan segenggam tanah basah, menempel di ujung kasur. Dan di atas meja kecil di samping tempat tidur Vira, ada bunga melati segar, satu tangkai, tanpa batang, masih berembun. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Sejak malam itu, Vira tak lagi berani bermain di luar rumah saat senja. Tapi rasa ingin tahunya tidak pernah padam. Ia masih sering menatap jendela, memperhatikan langit yang berubah warna menjelang maghrib. Setiap kali suara azan berkumandang, hatinya berdebar aneh, seperti ada yang memanggil dari kejauhan. "Kenapa mereka semua takut waktu maghrib?" gumamnya lirih suatu sore. Ia berdiri di depan cermin kamar, memainkan ujung rambutnya. Mungkin cuma supaya anak-anak cepat pulang. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar aneh di telinganya sendiri, seolah ada gemah halus yang menirukannya. Di halaman depan, ayah sedang memperbaiki sepeda motor, sementara ibu menjemur pakaian. Langit perlahan memudar, cahaya jingga menetes di ujung sawah. "Vira, nanti sebelum azan masuk rumah ya," seru ibu tanpa menoleh. "Iya, Bu," jawab Vira, tapi matanya justru menatap bola kecil di dekat pagar. Bola itu melambung terkena angin, menggelinding ke arah jalan kecil yang mengarah ke kebun bambu. Ia menatap sekeliling. Ayah sibuk, ibu masih menjemur kain. Hatinya bimbang sejenak, lalu ia tersenyum kecil. "Cuma sebentar kok." Vira melangkah pelan melewati halaman. Rumput di bawah kakinya terasa lembab. Udara sore mulai dingin dan cahaya matahari seperti tertahan di ujung langit. Belum benar-benar hilang, tapi juga tak lagi hangat. Ia memungut bola itu lalu menatap ke arah barat. Langit mulai memerah tua seperti terbakar. Dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib menggema. Suara yang biasanya menenangkan, kini terasa lain. Udara di sekitar tiba-tiba jadi lebih berat. Angin berhenti, suara jangkrik hilang. Vira menatap sekitar, semuanya tampak beku. Lalu ada suara, tawa kecil, jernih, manja, seperti tawa anak-anak yang bermain petak umpet. Vira memicingkan mata, mencoba mencari sumbernya. Dari balik pepohonan bambu di belakang rumah Nenek Rini, tampak sosok kecil duduk membelakangi.
Rambutnya panjang, berantakan, dan ia mengenakan baju putih yang sudah kotor oleh tanah. "Temanku?" pikir Vira. Ia melangkah mendekat, sedikit waspada. Namun semakin dekat ia berjalan, semakin jelas ia melihat sesuatu yang aneh. Tubuh kecil itu tampak sama tinggi dengannya, bahkan rambutnya sama panjang. Dan ketika Vira memanggil, "Halo, kamu siapa?" Sosok itu berhenti. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu menoleh. Jantung Vira hampir berhenti berdetak. Wajah yang menatap balik adalah wajahnya sendiri, sama persis dari pipi, bibir, sampai baju yang ia pakai hari itu. Bedanya hanya satu, matanya. Mata sosok itu hitam seluruhnya, tanpa bola putih sedikit pun. Dan bibirnya tersenyum. "Vira?" Suaranya seperti bisikan yang keluar dari dua arah sekaligus, dari mulutnya dan dari dalam kepala Vira sendiri. "Main yuk." Vira mundur satu langkah, tapi tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti lumpur. Sosok itu berdiri, gerakannya pelan tapi kaku. Ia melangkah mendekat dengan cara aneh, seolah setiap sendinya tak punya tulang. "Vira," bisiknya lagi, "kita sama kan?" Vira ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia berbalik, berlari sekencang-kencangnya menuju rumah. Tapi semakin ia berlari, jalan terasa makin panjang. Rumahnya seperti menjauh, suara azan terdengar makin jauh pula. Tiba-tiba, dari arah surau, suara kentongan terdengar cepat. Tok, 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 tok. Udara bergetar dan sekelebat cahaya lampu minyak terlihat dari arah rumahnya. "Vira, Vira!" Suara ibu terdengar panik. Vira menoleh ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya dedaunan bambu yang bergoyang perlahan, seolah baru saja dilewati sesuatu. Ia akhirnya berhasil sampai di halaman. Ibu langsung memeluknya kuat-kuat. "Kamu kemana, nak? Sudah ibu bilang jangan keluar waktu maghrib." Vira menggigil hebat. "Bu, ada aku di sana." Ibu mengernyit, bingung. "Apa maksudmu?" Aku lihat diriku, Bu." Malam itu, Vira demam tinggi. Tubuhnya panas, bibirnya kering, tapi kulitnya terasa dingin disentuh. Ibu menunggui sambil mengipasi pelan, sementara ayah memanggil Nenek Rini untuk membantu. Nenek Rini datang membawa air doa dan dupa kecil. Ia menatap wajah Vira lama, lalu menghela panjang. "Sudah dipanggil ya?" gumamnya lirih. Ayah menatap bingung. "Maksudnya, Nek?" Nenek Rini menatap mereka serius. "Anakmu sudah dilihat oleh pengasuh senja. Sekali dia menoleh ke arahmu, dia akan terus mencari sampai dapat." Ibu terisak pelan. "Tapi dia cuma anak kecil, Nek." Nenek Rini memejamkan mata, suaranya gemetar. "Justru karena dia anak kecil, itulah yang dia sukai." Jam dinding berdetak pelan. Udara malam berubah dingin menggigit. Vira mulai mengigau di tempat tidur. Tangannya meraba-raba udara seperti mencari sesuatu. "Main yuk," gumamnya pelan. Ibu memegangi tangan kecil itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Vira, tolong sadar, nak." Namun ketika ibu menyentuh dahi anaknya, Vira tiba-tiba membuka mata. Mata itu hitam seluruhnya. "Udah gelap, Bu. Aku harus keluar dulu." Lampu minyak di kamar tiba-tiba padam seketika. Dan dari luar jendela terdengar suara langkah kecil, pelan tapi berirama menjauh dari rumah. Angin malam berembus membawa bau bunga melati yang tajam. Dan di kejauhan,
suara azan maghrib yang kedua masih menggema, seolah waktu belum benar-benar berganti. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang mulai bersahut-sahutan. Langit berubah warna dari jingga ke ungu kelabu. Waktu maghrib hampir tiba, tapi hari itu suasana terasa lain, lebih berat, lebih sunyi, seolah alam sedang menahan napas. Vira duduk di tepi jendela kamarnya, menatap ke arah halaman belakang yang mulai diselimuti bayangan. Ia menggambar sesuatu di bukunya. Sosok tinggi kurus dengan rambut panjang menjuntai dan tangan yang terlalu panjang. Ia tidak sadar bahwa gambar itu adalah sosok yang pernah menatapnya dari belakang pohon minggu lalu. "Vira!" Suara lembut tapi bergetar terdengar dari belakang. Ibu berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. "Sudah sore, Nak. Tutup jendelanya ya. Jangan lihat keluar." Vira menatap ibunya bingung. "Kenapa, Bu? Aku cuma lihat langit." Ibu menelan ludah, lalu perlahan menutup jendela sambil berkata lirih, "Kadang, langit juga bisa memandangi kita balik, Nak." Malamnya, angin kembali berhembus lebih dingin dari biasanya. Di kamar, Vira sulit tidur. Ia memeluk boneka kecilnya, mencoba memejamkan mata. Namun dari arah jendela terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Vira membuka mata, menatap ke arah suara itu. "Vira!" Sebuah bisikan lembut memanggil namanya dari luar. Suara itu tidak seperti ibu, tidak seperti ayah, dan bukan seperti manusia. Ada gema aneh di dalamnya, seperti datang dari jauh sekali tapi terasa di telinga. Vira menggigit bibirnya. "Siapa?" Tak ada jawaban, hanya ketukan yang kini berubah menjadi garukan lembut di kaca. Grek, grek, grek. Dengan rasa penasaran yang lebih besar dari takutnya, Vira perlahan mendekat. Ia menyingkap sedikit tirai jendela dan melihat sesuatu. Dari luar, berdiri sosok tinggi dengan kepala miring. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah dan matanya, hitam legam tanpa bola mata, menatap lurus ke arah Vira. Tapi yang membuat Vira tak bisa berteriak adalah senyumannya. Senyum lebar, terlalu lebar, seolah mulutnya ditarik sampai ke telinga. "Main yuk." Suara itu seperti desis ular, tapi entah kenapa terdengar begitu lembut di telinganya. "Temani aku, Vira." Keesokan paginya, ibu menemukan jendela kamar Vira terbuka lebar. Tirainya melambai-lambai terkena angin pagi. Vira duduk di lantai, menatap kosong ke arah luar. "Vira, ya Allah, kamu ngapain buka jendela malam-malam?" Vira menoleh perlahan, senyum tipis muncul di bibirnya. "Ibu, dia baik kok." "Siapa, Nak?" "Temanku, yang datang waktu maghrib." Hari-hari berikutnya, Vira menjadi semakin aneh. Ia sering berbicara sendiri di halaman belakang, seolah ada seseorang di sampingnya. Kadang ia tertawa pelan, kadang diam sambil menatap ke tanah. Ayah mulai khawatir dan membawa Vira ke ustadz di desa. Ustadz tua itu, Pak Darto, memegang kepala Vira dan membaca doa-doa pelan. Tapi di tengah bacaan, Vira tiba-tiba menjerit keras, "Jangan sebut nama itu, dia marah." Ruangan hening. Ustadz menghentikan bacaannya, menatap ayah dan ibu Vira dengan pandangan serius. "Aku tak tahu apa yang sudah dia lihat waktu maghrib kemarin, tapi sepertinya pengasuh senja sudah menandainya."
Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu tak berani mematikan lampu kamar Vira. Namun menjelang tengah malam, Vira menghilang. Pintu belakang terbuka. Jejak kaki kecil terlihat menuju arah hutan di belakang rumah. Ayah berlari menyusuri jalan tanah dengan senter di tangan. "Vira, nak, di mana kamu?" Dari dalam gelap, terdengar tawa pelan. Tawa anak kecil dan sesuatu yang lain menirukan suara itu. Udara pagi di desa itu terasa berat. Embun menempel di dedaunan, tapi tidak ada kesejukan yang menenangkan. Yang ada hanyalah rasa cemas yang menekan dada setiap orang di rumah Vira. Ayah duduk di teras dengan wajah tegang. Senter di tangannya masih menyala redup. Baterainya hampir habis setelah semalam mencari tanpa hasil. Ibu duduk di sampingnya, menatap tanah dengan mata sembab. Sesekali ia terisak pelan. "Dia pasti belum jauh ya," katanya lirih. "Vira pasti ketakutan dan sembunyi di sekitar rumah." Ayah tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi di kepalanya, suara tawa yang ia dengar semalam masih menggema. Tawa Vira bersahut dengan tawa lain yang lebih serak, lebih dingin. Menjelang siang, warga mulai berdatangan. Mereka membawa bambu panjang, tali, dan obor. "Sudah kami susuri kebun belakang sampai ke sungai, Pak," kata seorang warga. "Tidak ada jejaknya, tapi kami temukan sesuatu." Ia menyerahkan sebuah benda kecil, boneka kain milik Vira. Di ujungnya ada bercak tanah kering dan sedikit rambut panjang yang terjebak di lipatan kain. Ibu menjerit histeris, memeluk boneka itu sambil menangis. "Itu punyanya Vira, itu boneka yang selalu dia bawa." Ayah hanya bisa terdiam, dadanya sesak. Pak Darto, Ustadz desa, menatap boneka itu lama. "Rambut ini bukan rambut anak kecil," ujarnya pelan. "Terlalu panjang, terlalu kasar." Warga saling pandang, tidak ada yang berani bersuara. Sore menjelang tapi pencarian belum menunjukkan hasil. Ayah menatap langit jingga di barat. Warna yang dulu indah, kini membuat perutnya mual. Pak Darto mendekat. "Kita berhenti dulu, jangan lanjut setelah azan maghrib. Waktu ini, waktu mereka berkeliaran." Tapi ayah menolak. "Saya tidak peduli, anak saya di luar sana. Kalau saya harus menantang setan, saya akan lakukan." Pak Darto menatapnya dalam-dalam. "Kalau kau tetap memaksa, jangan heran bila bukan hanya anakmu yang diambil." Azan maghrib berkumandang. Suaranya bergema di antara pepohonan, menggema panjang dan sayup. Warga yang masih di ladang bergegas pulang, menutup pintu rapat-rapat. Tapi ayah tetap berjalan menuju arah sungai dengan lampu minyak di tangan. Di belakangnya, bayangan panjangnya bergerak aneh, seolah punya nyawa sendiri. Langit cepat menggelap, suara jangkrik berhenti mendadak. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara tawa kecil. "Vira!" ayah berseru, menyorotkan lampu ke arah suara itu. Di tepi sungai, terlihat sosok kecil duduk membelakangi. Rambutnya panjang, bajunya lusuh penuh lumpur. Ayah berlari, air matanya menetes tanpa sadar. "Vira! Ya Tuhan, Vira!" Tapi saat ia mendekat, sosok itu menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat seperti lilin, matanya hitam tanpa bola mata, dan senyumnya terbuka lebar, menunjukkan gigi kecil berlapis lumpur. "Bapak!" suaranya serak dan parau. "Main sama aku yuk!" Ayah jatuh tersungkur, senter terlepas, lampu minyak bergoyang, hampir padam. Dari balik pepohonan muncul bayangan tinggi menjulang. Bentuknya semar seperti kabut yang hidup. Rambutnya menyusur tanah dan tangannya menjulur panjang. Sosok itu berbisik, "Dia sudah jadi milikku." Ayah berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi wajahnya. Begitu sampai di teras, ia menabrak pintu berteriak, "Jangan buka pintu untuk siapapun setelah maghrib. Jangan, dengar, jangan buka pintu." Ibu menatapnya ketakutan, tapi belum sempat bertanya, terdengar ketukan di jendela kamar Vira. Tok, 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 dan suara lembut memanggil dari luar. "Bu, aku sudah pulang." Ibu langsung berdiri, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca.
Itu Vira, dia kembali. Ayah menahan tangannya dengan kuat. Jangan Bu, itu bukan dia. Tapi ibu tak peduli. Dengan air mata yang jatuh deras, ia berlari ke jendela dan membuka tirai. Di luar berdiri Vira, tersenyum manis, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi matanya kosong, tidak berkedip sedikit pun. Bu, aku kedinginan, katanya pelan. Boleh masuk? Ayah terpaku, tubuhnya bergetar. Karena di balik Vira, ia melihat sesuatu yang menjulang. Bayangan besar, tinggi, dengan rambut menjuntai sampai tanah. Sosok itu menunduk, dan dengan suara berat, ia berbisik tepat di telinga ayah. Sekarang giliranmu. Rumah itu kini terasa asing. Udara di dalamnya dingin, lembab, dan selalu berbau tanah basah. Seperti ada sesuatu yang membusuk di bawah lantai. Sejak Vira kembali malam itu, suasana rumah berubah drastis. Ibu tampak bahagia, seolah keajaiban telah terjadi. Ia memeluk anaknya erat-erat, menangis sambil menciumi wajahnya. Tapi ayah hanya berdiri di sudut ruangan, menatap anak itu tanpa kata. Ia tahu sesuatu tidak benar. Dia dingin sekali, kata ayah pelan, memperhatikan tangan Vira yang pucat kebiruan. Ibu menatapnya tajam. Dia ketakutan dan kelelahan ya, wajar kalau dingin. Ayah menggeleng. Bukan itu, kulitnya seperti tak bernyawa. Malam itu, ketika semua sudah tidur, ayah terbangun karena mendengar suara langkah kecil di lorong rumah. Tap, tap, tap. Ia bangkit, menyalakan lampu minyak dan berjalan pelan. Langkah itu berhenti di depan pintu dapur. Ketika ayah membuka pintu, Vira berdiri di sana, membelakanginya. Rambutnya terurai menutupi wajah, bajunya basah meneteskan air, dan di tangan kecilnya ada sesuatu, segumpal tangan basah yang ia genggam erat. Vira, suara ayah bergetar. Gadis kecil itu perlahan menoleh, tapi tidak sepenuhnya. Hanya separuh wajahnya yang terlihat. Aku haus ya. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. Ayah hendak mendekat, tapi tiba-tiba Vira menunduk, dan dari genggaman tangannya keluar jari kecil lain, seperti tangan mungil yang menempel di tanah itu, menggeliat perlahan. Ayah mundur dengan wajah pucat, lampu minyak di tangannya hampir jatuh. Tapi saat ia berkedip, Vira sudah tidak ada. Keesokan paginya, Vira terlihat duduk di teras, tertawa kecil sambil bermain tanah. Ibu menatapnya lega, seolah tak terjadi apa-apa. Lihat, dia sudah ceria lagi. Ayo diam. Ia menatap tanah yang dimainkan Vira, dan samar-samar melihat sesuatu terkubur di bawahnya, seperti potongan kain putih kecil yang menghitam di ujungnya. Pak Darto datang siang itu setelah mendengar kabar Vira sudah kembali. Wajahnya langsung tegang ketika melihat anak itu. Ia memanggil ayah keluar rumah. Anakmu? Bukan dia. Ayah mengangguk pelan. Aku tahu. Waktu kami mencari di sungai, aku merasakan sesuatu yang tidak wajar. Seolah ada dua jiwa yang berjalan bersamaan. Ayah memejamkan mata. Kalau begitu, anakku di mana? Pak Darto menatap langit senja yang mulai memerah. Mungkin masih di tempat yang sama waktu dia diambil. Menjelang sore, ayah memutuskan untuk pergi ke sungai sendirian. Ia ingin memastikan sesuatu. Tapi ketika ia membuka pintu belakang, Vira sudah berdiri di sana, menatapnya lurus tanpa ekspresi. Mau kemana ya? Ayah cuma mau lihat kebun. Jangan pergi waktu senja, nanti dia marah. Siapa yang marah, nak? Vira menyinjum tipis. Yang jagain aku. Ayah merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara Vira berbeda, seperti dua suara berbicara bersamaan. Satu halus seperti anak kecil, satu berat dan dalam. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Hujan deras. Ayah terbangun karena mendengar suara ibu menangis di kamar Vira. Ia segera berlari ke sana dan mendapati ibu memeluk anak itu erat-erat sambil gemetar. Ya, aku lihat matanya, kata ibu terseduh-seduh. Matanya hitam semua, nggak ada putihnya.
Dan dia bilang, dia mau ajak aku main di luar. Vira suduk diam di pelukan ibunya. Ia tersenyum lembut. Ibu nggak usah takut, aku nggak sendirian. Lampu minyak tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap pekat. Dari dalam kegelapan terdengar suara langkah banyak. Bukan satu, tapi banyak. Seperti anak-anak kecil berlari mengelilingi rumah. Suara tawa mereka menggema, pelan tapi menakutkan. Ayah memeluk istrinya, menatap ke arah jendela. Dan di luar sana, dalam kilatan petir, tampak sosok tinggi dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di bawah pohon. Sosok itu memandangi mereka, lalu menunduk sedikit, seolah memberi hormat. Keesokan harinya warga dikejutkan oleh sesuatu yang aneh. Setiap kali lewat depan rumah Vira, mereka mendengar suara anak-anak tertawa pelan dari balik dinding. Tapi saat ditengok, rumah itu sepi. Pak Darto datang dengan beberapa warga, membawa kitab dan doa. Saat ia memulai bacaan, Vira muncul di ambang pintu. Rambut basah, kulit pucat dan senyum yang tak berubah. Kalian gak boleh ganggu rumah ini. Kenapa? Tanya Pak Darto, masih membaca ayat-ayat perlindungan. Vira menatapnya lurus lalu menjawab lirih. Karena rumah ini sekarang milik pengasuh senja. Langit sore itu terlihat aneh. Warna jingga yang biasanya hangat kini berubah menjadi merah tua, seolah matahari sedang berdarah di ufuk barat. Angin berembus kering, membawa bau anyir dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Pak Darto berdiri di depan rumah keluarga Vira, memegang kitab kecil di tangannya. Di belakangnya, beberapa warga menatap dengan wajah cemas. Tak satu pun dari mereka ingin berada di sana menjelang maghrib, tapi sesuatu harus dilakukan. Kalau kita diam, bukan cuma keluarga ini yang kena, kata Pak Darto lirih. Dia akan mengambil anak-anak lain. Ayah Vira berdiri di sampingnya, matanya merah, wajahnya pucat. Saya akan lakukan apapun asal Vira kembali. Pak Darto menatapnya lama. Anakmu sudah kembali, tapi bukan dengan cara yang kau inginkan. Mereka masuk ke rumah. Udara di dalam begitu dingin, seperti di ruang bawah tanah. Lampu minyak bergetar, cahayanya meredup setiap kali angin berhembus. Ibu duduk di ruang tengah, menggoyangkan tubuhnya pelan sambil memeluk boneka kecil Vira. Rambutnya kusut, matanya sembat. Dia di kamar, disisnya, tanpa menatap siapapun. Jangan ganggu dia, nanti dia marah. Ayah menelan ludah. Ia melangkah perlahan ke arah kamar Vira. Pintu kamar setengah terbuka, dan dari dalam terdengar suara lagu anak-anak, dinyanyikan pelan. Suaranya datar tanpa emosi. Bintang kecil di langit yang biru. Vira duduk di lantai, membelakangi mereka. Di sekelilingnya, tanah basah berserakan, membentuk lingkaran hitam di ubin. Pak Darto mulai membaca doa pelindung, tapi tiba-tiba Vira berhenti bernyanyi. Ia menoleh perlahan dan matanya kini benar-benar hitam pekat, seperti dua lubang tanpa dasar. Kenapa ganggu mainku? Katanya lirih. Suara itu bukan suara Vira lagi, terlalu berat, terlalu dingin, bergema seperti dari bawah tanah. Ayah melangkah maju, menahan gemetar. Nak, ini ayah, pulanglah nak, kita bisa pergi dari sini ya. Vira menatapnya kosong, lalu tersenyum perlahan. Dia nggak mau aku pergi. Siapa dia nak? Yang jagain aku waktu maghrib. Dia bilang aku sekarang miliknya. Pak Darto membaca ayat lebih keras. Udara di ruangan bergetar, lampu minyak padam seketika, dan seluruh rumah diliputi kegelapan. Dari dalam kegelapan itu muncul suara nafas berat, panjang, dalam, seperti hembusan dari perut bumi.
Sebuah bayangan besar menjulur di dinding. Tinggi, kurus, rambutnya menjuntai sampai lantai. "Anak ini telah kupeluk dalam senja," bisik suara berat itu. "Kau tak bisa mengambilnya kembali." "Hayar jerit, ambil aku saja, jangan anakku." Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka retak halus. Dari celah-celahnya keluar tangan-tangan kecil berwarna abu-abu, menggenggam pergelangan kaki ayah, menariknya perlahan. Ibu menjerit histeris, memeluk boneka Vira erat-erat. "Tolong, lepaskan kami!" Vira berdiri di tengah ruangan, wajahnya kini tanpa ekspresi. Ia menatap orang tuanya sambil berkata datar, "Dia cuma mau teman, kalian yang salah, menutup pintu waktu senja." Pak Darto mengangkat tangannya, berteriak membaca doa terakhir. Suara gemanya menggema memenuhi ruangan. Bayangan besar itu menjerit marah, suara yang mengguncangkan dinding dan jendela. Dalam satu kilatan cahaya, bayangan itu menghilang. Dan begitu juga Vira. Sunyi. Yang tersisa hanyalah bau tanah basah dan air mata. Ayah berlutut, menggali tanah yang basah di tempat Vira berdiri tadi itu. Tangannya gemetar, tubuhnya penuh lumpur. Dan di sana, ia menemukan sesuatu. Kain putih kecil, usuh, penuh tanah. Di dalamnya ada potongan gelang kecil milik Vira. Ayah menatapnya lama, lalu menangis, seduh-seduh, tubuhnya ambruk di tanah. Pak Darto berdiri di belakangnya dengan wajah kosong. Dia sudah diambil kembali oleh senja. Sejak malam itu, rumah keluarga Vira dikosongkan. Warga menutup semua jendela setiap kali azan maghrib berkumandang. Tapi kadang-kadang, ketika senja terlalu cepat, orang-orang masih mendengar suara tawa anak kecil dari arah rumah itu. Tawa yang lembut, namun perlahan berubah menjadi jeritan panjang, memecah sunyi sore hari. Dan setiap kali itu terjadi, langit senja di desa itu berubah merah darah, seolah mengingatkan siapapun yang berani bermain di waktu maghrib. Sejak malam Vira menghilang untuk kedua kalinya, rumah itu menjadi tempat yang dihindari semua orang. Rumput liar mulai tumbuh di halaman, cat dindingnya mengelupas, dan jendela-jendelanya selalu tertutup rapat. Tapi dari dalam, sering terdengar suara. Kadang tawa kecil seperti anak bermain, kadang langkah pelan seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. Namun yang paling menakutkan adalah suara nyanyian itu. Bintang kecil di langit yang biru. Suaranya lembut, seperti Vira masih ada di sana. Beberapa warga yang nekat melewati depan rumah waktu maghrib mengaku melihat bayangan di balik tirai jendela. Tubuh kecil duduk di lantai, menatap keluar, seolah sedang menunggu seseorang. Ada juga yang bersumpah mendengar suara anak kecil memanggil, "Main yuk!" Setelah itu mereka jatuh sakit selama berhari-hari, bermimpi dikejar oleh sosok tinggi berambut panjang dengan tangan yang menjulur dari balik senja. Desa itu pun berubah. Setiap azan maghrib, semua aktivitas berhenti. Pintu dan jendela ditutup, lampu dipadamkan, dan anak-anak dilarang keras berada di luar. Bahkan suara ayam pun terasa enggan berkokok. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama, karena rumah Vira mulai memanggil. Suatu sore, seorang anak laki-laki bernama Andi pulang terlambat dari sawah. Ia berlari melewati jalan kecil di depan rumah itu. Langit sudah jingga tua, dan suara azan hampir terdengar dari surau. Ketika ia menoleh sekilas, ia melihat sesuatu di halaman rumah Vira. Boneka kain kecil tergeletak di tanah. Ia berhenti. Boneka itu tampak basah dan kotor, tapi seolah memanggil untuk diambil. "Boneka Vira," gumamnya.
Ia ingat pernah melihatnya dulu saat bermain bersama Vira sebelum gadis itu menghilang. Dengan langkah ragu, ia mendekat. Tiba-tiba, dari balik jendela muncul wajah. Vira tersenyum lebar, menatapnya dengan mata hitam legam. Andi mematung, jantungnya berdegup kencang. Lalu Vira mengangkat tangan kecilnya dan melambai pelan. "Main yuk!" Esok paginya, Andi tak pulang. Orang tuanya panik. Warga kembali melakukan pencarian. Namun mereka hanya menemukan sandal kecil milik Andi di depan rumah kosong itu. Basah, berlumpur, dan di sampingnya ada jejak kaki kecil menuju pintu rumah. Pak Darto datang lagi, kali ini dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Dia mulai mencari teman baru, katanya lirih. Setiap maghrib, dia akan memanggil satu anak. Warga mulai ketakutan. Mereka meminta Pak Darto untuk mengusir roh yang mendiami rumah itu. Tapi lelaki tua itu hanya menunduk, memandangi tanah di depan rumah dengan pandangan kosong. Yang tinggal di sini bukan sekedar arwah, tapi penjaga waktu senja, pengasuh senja. Dia bukan roh manusia, dia entitas yang menjaga batas antara dunia kita dan dunia mereka. Dan Vira sekarang adalah pintunya. Malam itu, suara nyanyian kembali terdengar, tapi kali ini lebih keras dari biasanya. Bintang kecil di langit yang biru. Namun di tengah lagu itu ada suara lain, berat, serak, seperti bisikan dari perut bumi. Senja datang, panggil mereka, waktunya bermain. Rumah itu bergetar pelan, tirai di dalam bergoyang meski tak ada angin. Dari celah-celah dinding muncul kabut tipis berwarna oranye, seperti cahaya senja yang terjebak. Dan di dalam kabut itu, bayangan Vira tampak berdiri di ruang tamu. Di sampingnya, sosok tinggi menjulang, rambutnya menutupi wajah, tangan panjangnya menggenggam bahu Vira. "Sudah waktunya," kata sosok itu. Vira menoleh ke arah jendela, menatap keluar dengan senyum yang tak pernah berubah. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu terbuka lebar. Tidak ada siapapun di dalam, tapi di lantai ruang tamu terdapat tulisan dari tanah. "Satu anak setiap senja." Dan semenjak hari itu, setiap kali azan maghrib berkumandang, langit di desa itu selalu berubah lebih merah dari tempat lain. Suara tawa anak-anak yang tak terlihat akan menggema di antara pepohonan, sementara bayangan Vira atau entah apapun dirinya sekarang akan berdiri di jendela rumah itu menatap siapapun yang berani lewat. Rumah itu tak pernah sepi lagi, karena setiap senja ada suara langkah kecil yang berlari di dalamnya. Dan kadang, jika kau cukup nekat untuk mendekat, kau bisa mendengar bisikan halus memanggil namamu. "Main yuk." Dulu, jauh sebelum desa itu berdiri, tanah di tempat rumah Vira sekarang masih berupa hutan lebat. Konon, di tengah hutan itu pernah ada seorang perempuan tua yang tinggal sendirian di sebuah gubuk reyot. Orang-orang menyebutnya Nini Senja, karena setiap kali matahari terbenam, ia selalu terlihat duduk di depan gubuknya, menatap langit jingga sambil menimang boneka dari kain lusuh. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi cerita turun-temurun mengatakan bahwa ia kehilangan semua anaknya akibat wabah penyakit. Sejak saat itu, Nini Senja menjadi gila. Setiap maghrib, ia keluar memanggil anak-anak desa yang lewat di tepi hutan. "Main yuk," katanya dengan suara lembut, sambil menggoyang boneka di tangannya. Siapapun anak yang menjawab panggilannya, tak pernah kembali. Warga desa dulu akhirnya membakar gubuknya, berharap kutukan itu berakhir. Namun, ketika api padam, tubuh Nini Senja tidak ditemukan. Yang tersisa hanyalah 3 boneka kecil yang hangus sebagian, dan jejak kaki kecil menuju arah barat, ke tempat yang kini menjadi rumah keluarga Vira.
Warga menandai tanah itu sebagai tanah terlarang, tempat roh Nini Senja dipercaya masih berkeliaran, mencari anak-anak baru untuk dimainkan. Mereka mendirikan batas, menanam pohon beringin di ujung jalan, dan mengingatkan setiap generasi baru, jangan main di luar ketika waktu maghrib, karena Nini Senja mencari teman untuk anak-anaknya. Namun bertahun-tahun kemudian, rumah Vira dibangun tepat di atas lokasi gubuk tua itu. Orang tuanya tak tahu sejarahnya. Dan ketika Vira kecil lahir, di bawah langit jingga, tepat waktu maghrib, banyak orang tua desa berbisik lirih. Anak itu membawa tanda senja. Sejak kecil, Vira memang berbeda. Ia suka bermain sendirian di halaman ketika matahari tenggelam, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tertawa sendiri, kadang berjelari-lari kecil sambil membawa boneka kain. Boneka yang katanya ia dapat dari nenek di pohon besar. Malam sebelum ia pertama kali menghilang, ibunya pernah mendengar suara lembut dari kamar Vira. "Jangan khawatir, Nek. Besok aku main lagi sama mereka ya." Ketika ibunya masuk, Vira sudah tertidur dengan boneka kain di pelukannya. Boneka yang tidak pernah mereka beli. Keesokan harinya, Vira hilang. Dan ketika akhirnya ia muncul kembali beberapa minggu kemudian, wajahnya pucat dan matanya kosong. Namun anehnya, ia tak ingat pernah pergi. "Vira cuma main sama teman-teman baru," katanya pelan. "Mereka baik, mereka nggak suka kalau aku pulang sebelum senja selesai." Pak Darto lah yang pertama kali menyadari bahwa Vira telah menjadi perantara. Ia tahu tanda-tandanya. Karena dulu, ibunya sendiri pernah menjadi korban Nini Senja, tapi berhasil diselamatkan oleh dukun desa lama dengan ritual pemutus darah. Sayangnya, ilmu itu sudah lama hilang, dan Vira sudah terlalu dalam terseret ke dunia antara. Nini Senja menjadikannya penjaga baru, kata Pak Darto dengan suara bergetar. Vira bukan lagi anak manusia. Ia kini bagian dari waktu maghrib itu sendiri. Pengasuh senja baru telah lahir. Sejak malam itu, langit di atas desa selalu memerah lebih lama dari biasanya. Waktu maghrib seperti tertahan. Tak benar-benar malam, tak benar-benar siang. Di tengah cahaya oranye pekat itu, sosok perempuan tua dengan rambut putih panjang sering terlihat berjalan di tepi jalan, menuntun tangan seorang anak kecil berambut hitam. Wajahnya samar, tapi boneka lusuh selalu tergantung di pergelangan tangannya. Kadang terdengar bisikan lembut, "Jangan takut sayang, waktu bermain belum selesai." Dan setiap kali suara itu terdengar, satu anak di desa akan menghilang. Malam itu, Pak Darto menatap ke arah rumah Vira dengan air mata menetes. Dulu aku pikir larangan maghrib cuma mitos, tapi ternyata itu peringatan dari masa lalu. Nini Senja tak pernah pergi. Ia hanya menunggu tubuh baru, dan Vira memberikannya jalan. Langit di luar semakin gelap. Dari dalam rumah, suara nyanyian kecil terdengar lagi. Bintang kecil di langit yang biru. Namun kali ini, dua suara bernyanyi bersamaan. Suara Vira dan suara perempuan tua yang lebih serak, lebih dalam, seperti gema dari masa lampau. Suara azan maghrib menggema dari kejauhan, mengalun lirih di antara kabut senja yang menggantung di langit desa. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin tak lagi berhembus lembut. Ia membawa bisikan-bisikan samar, seolah tanah itu sendiri sedang berdoa dalam ketakutan. Di halaman rumah Vira, para warga berkumpul dengan wajah tegang. Pak Darto berdiri di depan, menggenggam sebotol air yang berisi daun sirih dan bunga 7 rupa. Di tangannya yang lain, tergenggam kitab tua dengan lembaran kuning yang mulai rapuh. "Ini ilmu dari leluhurku," katanya dengan suara serak.
Ritual pemutus darah, satu-satunya cara untuk memutus hubungan antara roh Nini Senja dan tubuh Vira. Namun semua tahu, ritual itu tak pernah dilakukan lagi selama puluhan tahun. Dan jika gagal, roh itu tak hanya akan mengambil Vira, tapi juga semua anak di desa. Langit berubah menjadi merah keunguan. Vira duduk di ambang pintu rumahnya, mengenakan baju putih lusuh, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Di tangannya tergenggam boneka kain yang kini tampak hidup. Matanya berkilat samar dalam cahaya lampu minyak. Ibunya berjongkok di depan Vira, menangis, suaranya gemetar. "Vira, nak, dengarkan ibu. Tolong lepaskan boneka itu ya." Vira mengangkat wajahnya perlahan, senyum lebar yang aneh menghiasi bibirnya. "Tapi mereka belum selesai main, ibu," katanya dengan nada polos yang membuat darah siapapun berdesir. "Mereka bilang, kalau aku pulang, nanti mereka sendirian lagi." Pak Darto memberi isyarat pada warga untuk mulai menyiapkan lingkaran garam di tanah. Mereka menyalakan lilin kecil di setiap sudut, membentuk garis cahaya di tengah kegelapan yang kian menebal. Di dalam lingkaran itu, Vira duduk diam, sementara ibunya terus menangis, menahan tubuh anaknya agar tak berlari. Dari arah jalan, kabut semakin pekat, dan dari kabut itu, sosok perempuan tua perlahan muncul. Tubuhnya membungkuk, rambut putihnya menjuntai sampai dada, matanya kosong seperti dua lubang gelap yang tak berujung. Ia menatap Vira dengan lembut, lalu berkata, "Sudah saatnya pulang, sayang." Suara itu lembut, penuh kasih, tapi di dalamnya ada gemak-gematian. Pak Darto menatap sosok itu tanpa gentar. Ia mulai membaca mantra dari kitab tua di tangannya. Bahasanya kuno, suku kata demi suku kata menggema di udara, bergetar seperti nada rendah yang merambat ke tulang. Air dalam botol dituangkan ke tanah, menyebar di sepanjang lingkaran garam. Begitu tetes terakhir jatuh, angin mendadak berputar kencang. Lilin-lilin menari liar, bayangan di dinding bergoyang seperti sedang tertawa. Vira menjerit keras, tangannya mencengkeram kepala, boneka di pelukannya terbakar pelan. Namun dari dalam boneka itu, terdengar suara tangisan anak kecil. "Nenek, jangan biarkan aku sendiri." Nini Senja menatap Pak Darto dengan sorot penuh amarah. "Beraninya kau memutus darahku." Tanah bergetar, pohon di halaman berderak keras. Satu persatu, lilin padam, menyisakan satu cahaya terakhir yang menyorot wajah Vira. Kini tampak antara dua wujud, separuh manusia, separuh bayangan. Pak Darto memejamkan mata, meneriakkan mantra terakhir dengan sekuat tenaga. "Dengan darah leluhur yang suci, kembalilah ke tanah asalmu." Tiba-tiba terdengar suara letusan kecil, seperti kaca pecah. Kabut seolah tersedot ke dalam tanah, dan suara tangisan anak-anak berhenti seketika. Vira jatuh pingsan di pelukan ibunya. Boneka kain itu hancur menjadi debu di tangan mereka, dan sosok Nini Senja perlahan memudar, meninggalkan bayangan samar di udara. Sebelum benar-benar lenyap, ia sempat berbisik, "Kau tak bisa menghapus senja, Darto. Kau hanya menundanya." Beberapa jam kemudian, suasana kembali tenang. Vira siuman, meskipun tubuhnya lemah dan matanya tampak sayu. Ia memeluk ibunya erat-erat dan menangis. "Ibu, mereka udah gak ada kan?" Ibunya mengangguk pelan walau hatinya masih bergetar. "Sudah, nak, sudah tidak ada." Namun di luar sana, di bawah pohon beringin yang berdiri di ujung jalan, sesuatu tampak tergantung di cabang tertinggi. Boneka kain baru dengan wajah Vira tergambar samar di permukaannya. Dan setiap kali waktu maghrib tiba, orang-orang desa bersumpah mendengar tawa kecil dari arah sana. Tawa anak-anak yang bermain di antara suara azan yang memudar. Sejak malam itu, larangan itu menjadi hukum tak tertulis di desa. Jangan main di luar ketika waktu maghrib. Bukan sekedar mitos, melainkan peringatan dari generasi ke generasi, agar tak ada lagi anak yang diambil oleh pengasuh senja.